Channel YouTube Bang dari tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Oppo F9 tidak bisa mengecas di bagian bawahnya nih. Konektor USB casnya ini rusak. Teman-teman bisa cek kalau misalnya patah di bagian pinggir kiri kanannya, berarti menandakan ini harus sudah kita ganti. Ataupun juga tandanya pada saat kita mau lakukan cas bukan bertambah malah berkurang. Nah, itu kita harus ganti konektor casnya seperti itu. Mudah, tanpa menggunakan solder ataupun blower, cukup kita ganti saja dengan modal obeng saja, selesai seperti itu. Bagaimana caranya? Langsung saja kita tutorialkan. Ini sebelumnya sudah kita bongkar backdoornya. Teman-teman bisa cek di playlist Oppo. Sana sudah kita tutorialkan bagaimana cara bongkar backdoor untuk Oppo F9. Selanjutnya kita buka bezel. Kalau misalnya bezelnya masih ada, ini baut-bautnya masih banyak sekali, misalnya kita bongkar dulu bautnya, kita menggunakan obeng plus seperti itu. Setelah terbuka, baru kita buka menggunakan plastik seperti ini. Seperti ini. Kalau misalnya masih agak rapat, bisa gunakan karter. Setelah buka karter, bisa masuk seperti ini. Hati-hati untuk fleksibel on off dan volume, jangan kita gunakan plastik ini, kita gunakan kuku saja seperti itu. Selesai kita bongkar seperti ini. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita buka untuk konektor casnya. Nah, konektor cas dia di bagian bawah sini. Ini ada fleksibel kabel yang menghubungkan ke bagian atas. Jadi dia tidak terhubung ke mic. Biasanya untuk handphone Xiaomi dia gabung dengan mic dengan konektor handset. Jadi ada 3 fungsi: konektor cas, konektor mic, dan konektor handset seperti itu. Biasanya menjadi satu. Kalau untuk Oppo ini sama kayak mulai A37, A71, A3s, F1, F2, F3, F1, F3, F5, kemudian ini F7 hampir sama, F9 itu hampir sama seperti itu. Jadi dia ada fleksibel tersendiri untuk casnya. Kemudian kita buka bautnya. Kalau misalnya ada bautnya seperti ini, kemudian bisa kita angkat untuk fleksibelnya seperti ini. Nah, inilah yang kita harus ganti. Tapi untuk menggantinya kita harus lepas dulu fleksibel ke bagian atas. Dia melewati di bawah baterai. Jadi melewati bawah baterai, jadi kita harus angkat baterai terlebih dahulu. Kemudian fleksibel baterai kita angkat saja, kita lepas fleksibel baterainya. Sudah kita lepas, kemudian baterai kita bisa angkat. Nah, untuk mengangkat ini hati-hati, soalnya agak kuat lemnya kalau misalnya masih baru seperti itu. Jadi kita bisa bantu dengan plastik seperti ini. Kita angkat di plastik hijaunya ini seperti ini. Ini sudah kita copot, kita angkat, jadi agak tidak begitu keras. Nah, seperti ini. Jadi dia baterai ini saja yang terangkat, untuk lem masih nempel di plastiknya nih. Nah, kemudian kita bisa angkat ini, dan dia menjadi satu seperti ini. Kalau misalnya agak susah, kita bisa potong saja untuk fleksibelnya. Nah, seperti ini. Ini juga kita potong. Hati-hati jangan terkena fleksibel LCD. Ini fleksibel LCD seperti itu. Kalau ini sudah rusak ya tidak apa-apa, kita lepas saja. Ini juga kita lepas untuk fleksibelnya. Ini juga kita lepas. Nah, ini sudah lepas, bisa kita angkat saja seperti ini. Ini kita sudah potong kali. Ini juga kita sudah potong. Terlepas dulu untuk yang potongannya tadi. Nah, ini yang kita mau ganti. Kemudian bisa kita angkat dulu untuk ini speakernya, kita angkat ya, biar enak untuk cara pasangnya nanti. Karena kita mau ngelepas antena, karena di bawah antena untuk fleksibelnya nih. Kita lepas dulu buzzer speakernya. Kemudian kita bisa melepas antena. Nah, antena sudah kita lepas, bisa kita lepas angkat ini karena dia di bawah. Ini sudah selesai, angkat seperti ini saja.
Ini kita lepas. Nah, dia menjadi satu dengan fleksibel penghubung mic-nya. Nah, inilah alatnya. Kalau misalnya rusak, misalnya kita tutup seperti ini. Kalau misalnya tidak bisa mengecas, Oppo F3 bisa kita ganti konektor cas lagi. Jadi saya kira murah, mungkin tidak sampai 100 ribuan, tapi teman-teman bisa cek di online. Inilah alatnya. Kalau misalnya tidak bisa mengecas, Oppo F9 bisa kita ganti sendiri. Itu fleksibel USB cas. Jadi kalau misalnya cari di browser, teman-teman cari fleksibel USB cas Oppo F9, nanti keluar seperti inilah alatnya. Jadi ini ada karet, bisa ganti pasang kembali karetnya seperti itu. Jadi kalau untuk mengetahui kalau ininya rusak, bisa kita cek di bagian kiri kanannya. Ini sudah gompel misalnya, sudah agak bulat, jadi kadang diputar-putar, tekuk dulu kabelnya baru bisa nyambung, ataupun malah berkurang baterainya, berisi kita cas malah habis. Nah ini juga yang kita harus ganti. Untuk pasangnya mudah, tadi kita seperti ini. Baterai kita angkat terlebih dahulu, kemudian kita taruh di bagian atasnya ini, kita pasang dulu misalnya. Fleksibel. Yang satu kita gunakan posisi tangan seperti ini, jangan menekan LCD. Nah ini sampai ada bunyi kletek seperti itu. Ini untuk casnya. Nah, sampai ada bunyi. Nah seperti itu. Sudah selesai, kita taruh seperti ini, kita rapikan. Tidak apa-apa tidak dilem. Kemudian kita taruh seperti ini, kemudian kita taruh antena seperti ini. Antenanya di atas kalau bawaan aslinya. Kemudian kita pasang fleksibel yang menghubungkan ke PCB mic, kita tekan OK. Kemudian kita pasang antena buzzer speakernya. Lalu kita rapikan antena, lalu kita pasang seperti ini ada di atas. Kemudian kita baut di bagian bawah ini. Jadi saya kira teman-teman pasti bisa cara mengganti fleksibel cas untuk Oppo F9. Untuk spare part bisa teman-teman beli di online saja. Kemudian setelah selesai kita rapikan. Ini nanti kita baut full. Ini antena kita pasang kembali. Aduh, salah nih. Antena belum kita pasang. Jadi kita bongkar lagi. Jadi antena kita pasang di bawah speaker musiknya. Sudah kuat. Jadi kita pasang dulu speaker di antenanya. Antena tekan saja, jangan tidak dipasang. Kalau tidak dipasang nanti tidak ada suara. Baru tekan lagi seperti ini. Jadi antena terlebih dahulu dipasang. Kita baut satu aja dulu sambil merapikan antena. Nah, dan jangan lupa ini dirapikan antenanya, jangan sampai keluar, soalnya kita mau tutup nanti keluar, kita tutup jadi rusak kabelnya. Ini kita rapikan. Nah, kalau misalnya belum rapi, kita tekan dulu. Ini baterai kita pasang. Setelah selesai baru kita tutup bezelnya. Kalau kita baut permanen di kiri kanan. Saya kira teman-teman pasti bisa. Cara ini sudah kita anggap selesai saja. Untuk kita baut satu aja dulu. Selesai, kita baut semua. Ini sudah kita selesai. Kita lem menggunakan lem double tip ataupun lem kertas double tip, atau misalnya tidak ada bisa gunakan lem ibon.
jangan gunakan super glue seperti itu. Kalau super glue akan merusak komponennya, nanti takutnya dia mengeras secara tidak normal. Jadi bisa gunakan super glue, lem ibon kalau bisa tidak ada darurat, ataupun lem kertas di setiap sudutnya saja seperti itu. Jadi kemudian kita tempelkan seperti ini, kita ikat menggunakan karet kalau misalnya menggunakan ibon, jadi sewaktu dia keras nanti langsung rapat seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat cara mengatasi handphone F9 tidak bisa mengecas, sudah kita tutorialkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.